Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Nafika Zuhisna dari SMK Negeri Jatiluhur, calon guru penggerak angkatan 9. Dibersamai Ibu Neng Mardiana selaku fasilitator dan Bapak Sakimin sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Peran saya selaku seorang pendidik melaksanakan bahkan menciptakan budaya positif di lingkungan tempat kerja. Budaya positif tersebut meliputi disiplin positif, adanya motivasi perilaku manusia, serta tak lupa posisi kontrol restitusi yang diperlukan sebagai seorang pendidik dengan mengambil posisi manajer. Sebagai seorang pendidik, perlu pula menerapkan keyakinan kelas serta terjun langsung dalam keyakinan sekolah. Pada saat menerapkan keyakinan, tidak lupa menerapkan segitiga restitusi ketika ada peserta didik yang tidak mengikuti keyakinan atau aturan telah ditetapkan. Selanjutnya, tetap mengedepankan filosofi belajar di latar serta nilai dan peran guru penggerak serta menerapkan visi guru penggerak. Pemahaman mengenai konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini. Banyak sekali hal yang menarik pada diri saya pada saat proses pembelajaran pada modul ini. Antara lain, 1. Posisi kontrol seorang pendidik perlu sebagai seorang manajer. 2. Penerapan segitiga restitusi apabila ada peristiwa di mana siswa yang tidak mengikuti aturan. 3. Penerapan atau diseminasi budaya positif diperlukan di lingkungan sekolah. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan pada mindset diri saya saat ini cukup banyak. Melalui modul ini banyak sekali pencerahan yang saya peroleh sebagai seorang pendidik. Antara lain, posisi seorang pendidik sebagai manajer. Pada tahap ini diperlukan posisi kontrol manajer dalam menghadapi beberapa permasalahan. Seorang pendidik bukanlah seorang penghukum, bahkan pendidik tidak boleh menjadi penghukum. Pelaksanaan segitiga restitusi, saya selaku CGP mendapatkan pandangan baru mengenai penanganan masalah pada siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami? 1. Pengalaman ketika menghadapi permasalahan siswa, salah satunya adalah ketika ditemukan siswa yang jarang masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. 2. Saya menerapkan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Melalui tahapan-tahapan tersebut, saya memperoleh gambaran berupa alasan kenapa siswa tersebut jarang hadir di sekolah. 3. Pengalaman menerapkan budaya positif berupa pendampingan terhadap kegiatan literasi kepada beberapa pekerja. Kegiatan kamis literasi pun berjalan dengan cukup baik. Bagaimanakah perasaannya? Perasaan yang saya alami antara lain 1. Relief, merasa lega akhirnya mengetahui tahapan-tahapan yang tepat dalam menghadapi siswa yang melanggar aturan atau keyakinan kelas. 2. Antusias, cukup senang ketika program kamis literasi berjalan dengan baik. 3. Semangat, timbul rasa bersemangat ketika melihat wajah putra-putri bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan yang membahagiakan serta berpihak pada diri mereka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Dalam pengimplementasian konsep-konsep tersebut, terdapat beberapa hal yang sudah baik, antara lain 1. Penetapan langkah-langkah yang ditempuh pada saat menghadapi permasalahan siswa. 2. Memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa sehingga siswa terpacu untuk disiplin. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu 1. Konsistensi, perlu adanya kontinuitas dalam pelaksanaan budaya positif. 2. Minat intrinsik, perlu menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai sebelumnya dan bagaimana perasaannya, lalu sekarang seperti apa? Sebelum saya memahami posisi kontrol yang baik, saya berada pada posisi kontrol teman. Hal tersebut saya tempuh karena mengingat saya mengajar di jenjang menengah atas. Perasaan saya saat itu hanya mampu memosisikan sebagai teman dan siswa tanpa membantu siswa untuk menemukan solusi dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Setelah mempelajari materi ini, saya selaku pendidik memiliki insight baru mengenai posisi kontrol seorang pendidik perlu berada di posisi manajer. Tentunya dengan mengambil posisi kontrol manajer menimbulkan perasaan nyaman dan tidak merasa bersalah ketika menghadapi siswa yang tidak mengikuti aturan. Tahapan segitiga restitusi yang pernah saya lalui hanyalah sebatas tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Hal tersebut dikarenakan saya mengajar di jenjang menengah ke atas yang dimana diperlukan suatu pendekatan tertentu ketika siswa
membuat tak sesuai aturan. Pada saat pelaksanaannya pun hanya diajak berdiskusi dan langsung menanyakan pada siswa tersebut apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Hal-hal yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif pada teman kelas ataupun sekolah antara lain: 1. Komitmen. Sikap komitmen diperlukan dalam proses menemukan lingkungan yang berbudaya positif. 2. Konsisten. Diperlukan sikap konsisten dalam menerapkan budaya positif sebagai bentuk kontinuitas. 3. Tanggung jawab. Dalam pelaksanaan budaya positif diperlukan sikap tanggung jawab dan komitmen. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nafika Zuhisna dari SMK Negeri Jatiluhur, calon guru penggerak angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.